Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maing Syahira dengan NPM 2209076. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas 7B Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Labuan Batu. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya buat mengenai cloud computing. Jadi, di sini kita akan memahami pengertian cloud computing, sejarah, karakteristik, kelebihan, dan juga kekurangan. Jadi, apa itu cloud computing? Cloud computing adalah teknologi revolusioner yang memungkinkan pengolahan dan penyimpanan data melalui internet tanpa memerlukan perangkat fisik lokal. Seperti mengakses listrik dari jaringan, cloud computing memberikan akses ke sumber daya komputasi sesuai kebutuhan. Contoh nyata yang sering kita gunakan yaitu Google Drive, Dropbox, ataupun Netflix. Nah, semua ini memanfaatkan infrastruktur cloud atau penyimpanan untuk memberikan layanan yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Ada keuntungan yang kita dapatkan dengan menggunakan cloud computing, yaitu akses via internet, fleksibilitas penuh, dan model sewa, di mana data tersimpan di server jarak jauh yang dapat diakses melalui koneksi internet. Kemudian, fleksibilitas penuh ini layanan digunakan dari komputer, tablet, atau smartphone kita. Nah, untuk model sewa ini, cloud computing bisa digunakan sesuai dengan pemakaian, tanpa investasi infrastruktur besar. Selanjutnya, ada perjalanan sejarah cloud computing. Pada era 1960-an, J.C.R. Licklider mencetuskan visi Intergalactic Network, jaringan komputer global yang memungkinkan akses data dari mana saja. ARPANET, cikal bakal internet modern, mulai dibangun sebagai langkah awal menuju komputasi terdistribusi. Kemudian pada era 1990-an, fondasi teoritis. Nah, John McCarthy memprediksi bahwa komputasi akan menjadi utilitas publik seperti listrik dan air. Simbol awan mulai digunakan untuk merepresentasikan internet dan diagram jaringan. Pada 2002 lahirnya AWS. Amazon meluncurkan Amazon Web Service, menandai dimulainya era cloud computing komersial modern dengan layanan infrastruktur yang dapat disewa. Kemudian 2006 sampai sekarang, adopsi global. Global dan Microsoft bergabung dalam industri cloud, menawarkan berbagai layanan dari email hingga aplikasi produktivitas, mempercepat adopsi cloud computing di seluruh dunia. Selanjutnya ada 5 karakteristik utama cloud computing. Yang pertama, on-demand self-service, di mana layanan ini mandiri sesuai permintaan. Nah, pengguna itu dapat mengakses dan mengatur layanan komputasi secara mandiri kapan saja tanpa memerlukan interaksi dengan penyedia layanan. Layaknya ATM untuk perbankan, cloud memberikan akses instan. Nah, kemudian broad network access, yaitu akses jaringan luas. Nah, layanan tersedia melalui jaringan internet standar dan dapat diakses dari berbagai perangkat, smartphone, tablet, laptop, atau desktop, memberikan fleksibilitas maksimal. Kemudian ada rapid elasticity. Nah, kapasitas sumber daya dapat ditambah atau dikurangi dengan cepat sesuai permintaan. Saat traffic tinggi, sistem otomatis menambah server. Saat sepi, kapasitas dikurangi untuk efisiensi. Kemudian ada resource pooling, yaitu sumber daya komputasi atau storage, processing, memori, dan bandwidth dikumpulkan dan dibagi secara dinamis di antara berbagai pengguna. Di sini dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan infrastruktur. Kemudian yang terakhir ada measure service, di mana pengguna sumber daya dipantau, dikontrol, dan dilaporkan secara transparan. Pengguna membayar hanya untuk apa yang mereka gunakan, menciptakan model bisnis yang efisien dan adil.
Selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kekurangan cloud computing. Kelebihan cloud computing yaitu efisiensi biaya. Jadi, sebagai pengguna tidak perlu investasi besar untuk infrastruktur fisik, server, ataupun pusat data. Kemudian ada aksesibilitas tinggi. Data dan aplikasi dapat diakses dari mana saja, kapan saja, yang memudahkan kerja remote dan kolaborasi tim global. Nah, ada performa optimal, yaitu kecepatan load tinggi, backup otomatis, dan pembaruan sistem reguler tanpa downtime yang mengganggu. Dan yang terakhir ada skalabilitas fleksibel, di mana mudah menambah atau mengurangi kapasitas sesuai kebutuhan fisik, ya, kebutuhan bisnis yang berubah-ubah. Di balik kelebihan, terdapat kekurangan cloud computing, yaitu ketergantungan internet. Nah, penggunaan cloud computing ini membutuhkan koneksi internet yang stabil dan juga cepat. Jika koneksi bermasalah, akses ke data dan layanan dapat terganggu. Nah, untuk resiko keamanan, data tersimpan di server pihak ketiga, menimbulkan kekhawatiran privasi dan potensi pelanggaran data jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian ada kontrol terbatas, di mana infrastruktur dikelola penyedia layanan, mengurangi kontrol langsung atau konfigurasi hardware dan sistem. Dan terakhir ada biaya tak terduga. Tanpa monitoring yang baik, pengguna dapat membekak dan biaya melampaui anggaran yang direncanakan. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang saya presentasikan, yaitu cloud computing menawarkan solusi komputasi modern dan yang efisien dan fleksibel. Meskipun memiliki tantangan dalam hal keamanan dan ketergantungan internet, manfaatnya dalam efisiensi biaya dan aksesibilitas menjadikannya pilihan utama bagi bisnis dan individu di era digital. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.